الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kemuliaan Islam dan dari keindahannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, perilaku yang sopan, ucapan-ucapan yang indah sebagai suatu ibadah yang sangat besar, sebagai sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sebagai sesuatu yang sangat agung. Bahkan setiap ibadah itu terikat dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, dari kewajiban seorang muslim
ia memiliki akhlak yang mulia, dari perkara yang sangat dituntunkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang memiliki perilaku, sifat, ucapan-ucapan yang indah lagi mulia. Maka siapa yang bersifat dengan akhlak yang mulia, sungguh ia telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan pentingnya akhlak yang mulia ini. Demikian pula di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menganjurkan, memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang baik. Maigari lalang Al-Quran na Allah Ta'ala terangkangi sirikwamang ang kakibolay yasangi akhlak yang mulia. Maigari lalang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terangkangi sirikwamang ang kakitupunay boleh yasangi wirikada magallo. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah ya'mur bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian, kepada kita seluruhnya, agar kita berbuat adil. Keadilan merupakan perkara yang sangat agung, akhlak yang mulia. Wal ihsan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk gemar melakukan kebaikan, gemar menyebar kebaikan, gemar membantu saudara. Wal ihsan wa ita'i dzil qurba, memberi kepada kerabat terdekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan perkara mungkar, perkara yang keji, pelampauan batas. Ya'idukum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat yang mendalam kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, berilah rasa maaf, maafkanlah saudara kalian. Apa yang dilakukan oleh saudara kita, berilah maaf kepadanya. Lapangkan dada ini, senantiasa memaafkan saudara kita, sebab itu merupakan perkara akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khudhil afwa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, berilah rasa maaf, maafkan saudara kalian. Apa yang ia lakukan, sengaja atau tidak sengaja, hendaknya dada ini, diri ini senantiasa memaafkannya. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah dengan perkara-perkara yang baik, ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seperti langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan sifat orang yang bertakwa ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah mereka yang gemar memberi, berinfak dalam keadaan ia mudah atau dalam keadaan ia merasakan kesusahan. Ia gemar memberi, ia biasakan dirinya memberikan, berinfak, sebab hal itu merupakan akhlak yang sangat mulia. Wal kadhiminal ghaidh, sifat yang orang bertakwa yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarahnya. Ini dari akhlak yang mulia. Gangguan yang diberikan oleh saudara kita, sifat buruk yang saudara kita lakukan kepada kita, yang menyebabkan kita marah, kita tahan. Sebab
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang sangat besar pada hari kiamat kelak nanti. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dan sifat orang bertakwa adalah gemar memberi maaf kepada manusia. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita pentingnya akhlak mulia ini, akhlak yang baik ini. Maka siapa yang berakhlak mulia, sungguh ia telah meneladani, mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau adalah manusia, hamba Allah, Rasul Allah yang Allah Subhanahu wa taala langsung didik beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada akhlak yang paling tingginya, yang paling mulianya. Maka tak kala Aisyah radhiyallahu taala an ditanya, beliau adalah ummul mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya bagaimana akhlak Nabi. Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Sifat beliau merupakan cerminan dari Al-Quran. Maka perhatikanlah akhlak yang baik ini. Dan akhlak yang baik, akhlak mulia merupakan sifat para nabi dan rasul. Kama arsalna fikum rasula yatlu alaikum ayatina. Sebagaimana telah kami utus kepada kalian dari rasul-rasul, yatlu alaikum ayatina, yang mereka bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, wa yuzakkikum, dan rasul tersebut mensucikan hati-hati kalian. Dijelaskan oleh ahli tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan di dalam kitabnya, yutahhiru akhlaqakum wa anfusakum bitarbiyatiha ala akhlaqil jamilah wa tanzihiha anil akhlaqil radhilah. Para nabi mensucikan akhlak-akhlak dan jiwa-jiwa kalian dengan mengajarkan kepada kalian akhlak-akhlak yang mulia, yang indah, dan mensucikan diri kalian dari akhlak-akhlak yang mulia, dari akhlak-akhlak yang tercela. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia ini merupakan pokok segala kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayattali'a alaihi nas. Kebaikan itu pokoknya, intinya pada akhlak yang mulia. Dan dosa itu apa yang jiwamu tidak senang dan engkau tidak senang ketika manusia melihatmu. Perhatikanlah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kebaikan itu banyak, rinciannya sangat banyak. Tapi Nabi katakan pada hadis ini, pokoknya itu terdapat pada akhlak yang mulia. Al-birru husnul khuluq. Dan siapa yang berakhlak mulia, sungguh ia telah menjadi manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna keimanannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya manusia yang paling terbaik di sisi kalian, sesungguhnya manusia yang paling mulia, tetangga yang paling mulia, keluarga yang paling mulia, masyarakat yang paling mulia, warga negara yang paling mulia, ahsanahum akhlaqa, mereka adalah yang paling baik akhlaknya. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'min imanan, ahsanuhum akhlaqa." Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Milikilah akhlak yang baik ini, milikilah sikap sopan santun yang baik ini, milikilah ucapan-ucapan yang indah ini. Sebab keimanan itu ada yang rendah, ada yang di pertengahan, dan ada yang paling tingginya, yaitu orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini dari amalan yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma min syai'in athqal fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang melebihi beratnya amalan pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Perhatikanlah kedudukan akhlak yang baik ini sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya diri ini senantiasa membiasakan dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini dari sebab seseorang mencapai derajat orang yang gemar berpuasa dan gemar orang yang salat. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, "Innal mu'min la yudrika bihusnil khuluq darajat as-shaimil qaim." Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang gemar berpuasa, orang yang gemar salat dengan akhlak yang baiknya. Perhatikanlah hadis ini. Seseorang yang memperbaiki dirinya, membiasakan dirinya dengan hal-hal yang baik, dengan sebab tersebut dia akan mencapai derajat orang yang berpuasa di siang hari, menahan lapar dan haus di siang hari, dan orang yang menahan ngantuknya di malam hari. Betul-betul kemuliaan, derajat yang tinggi didapatkan oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini dari sebab kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya yaumal qiyamah ahsanuhum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling saya cintai dari kalian pada hari kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita menyangka kebaikan itu hanya terbatas ketika seorang menegakkan salat, seseorang menegakkan puasa. Ketahuilah, akhlak yang baik merupakan ibadah yang sangat besar. Seseorang tersenyum kepada saudara yang lain merupakan ibadah yang sangat besar. La tahkirunna ahadukum bima'rufin syai'a walau an talqa akhaka biwajhin tal. Jangan sekali-kali kalian menganggap rendah, menganggap hal biasa sebuah kebaikan, sebuah ibadah, walaupun hanya sekadar kalian berwajah ceria, tersenyum tak kala berjumpa dengan saudara yang lainnya. Perhatikan akhlak yang baik ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang baik itu terbagi dua. Yang pertama terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ia mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur di dalam ibadahnya, tunduk, cinta terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perintah Allah Subhanahu wa taala segera ia lakukan. Dan yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Ia gemar melakukan kebaikan, membantu saudaranya menyebar kebaikan. Tak kala ia merasakan kebaikan, ia senang ketika saudaranya merasakan kebaikan itu juga. Karena itu
ia gemar melakukan hal-hal yang baik, akhlak yang baik, berbicara dengan berbicara yang baik, berpembicaraan yang membuat saudaranya senang, pembicaraan yang membuat saudaranya teringat akan hari akhirat, pembicaraan yang membuat saudaranya takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terbagi dua. Yang pertama, akhlak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang terkait sesama manusia. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah tanhuha wa khaliqin nas bihusnil khuluq. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ini terkait dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nas bihusnil khuluq, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak perilaku yang paling baik. Ini terkait dengan akhlak kita sesama manusia. Adapun wa atbi'is sayyi'atil hasanah tanhuha, maka susullah keburukan itu dengan kebaikan. Maka hal ini terkait dengan Allah dan manusia. Tak kala kita melakukan dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kita susul, segera kita melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian pula tak kala kita melakukan pelampauan batas kepada saudara kita, kita membuat saudara kita bersedih, tersakiti, maka kita susul dengan hal-hal yang baiknya. Kita melakukan kebaikan kepada saudara kita yang telah kita sakiti. Dan di sana terdapat beberapa sebab yang menyebabkan seorang mendapatkan akhlak yang baik. Yang pertama, dari sebab seorang memiliki akhlak yang baik, yaitu dia membiasakan dirinya dengan hal-hal yang baik. Dia membiasakan dirinya tersenyum kepada saudaranya. Dia membiasakan dirinya membantu saudaranya. Dia membiasakan dirinya menolong saudaranya, memaafkan saudaranya. Kemudian yang kedua, dari sebab akhlak yang mulia itu, dia memiliki teladan di dalam akhlak yang mulia. Tentu hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau merupakan manusia yang terbaik. Hal ini didapatkan dengan banyak membaca perjalanan sirah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian yang ketiga adalah ia tinggal di lingkungan yang baik-baik. Dia tinggal di lingkungan yang jauh dari kemaksiatan, sebab hal itu akan memberikan pengaruh pada dirinya. Kemudian yang keempat, ia memiliki teman yang baik. Ia bergaul dengan orang-orang yang baik, sebab teman itu cerminan dari diri kita. Maka bergaullah dengan teman-teman yang baik. Dan yang terakhir, dari sebab seseorang memiliki akhlak yang baik, yaitu dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniai dan anugerahkan akhlak yang baik. Innahu waliyu dzalik wal qadiru alaih. Tsumma ilam rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innahu samiun qarib mujibu da'wati ya qadiyal haja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu huwas samiul alim.